Ayah bunda, Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Rezeki itu sudah Allah turunkan kepada kita. Anggap ini teko yang penuh dengan air, mau saya masukkan ke dalam ini gelas. Ketika saya mau memasukkan air ke dalam gelas, tiba-tiba ada yang menutupi. Nah, ditutup dia. Bisa air masuk ke dalam botol nih? Tidak bisa kan? Apa dianya? Itulah yang maksiat tadi. Karena maksiat maka kemudian rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, masih Allah kokohkan iman dan istiqomah kita. Sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah masih cinta kita dengan majelis ilmu nan mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita bermohon kepada Allah, di antara pintu-pintu yang akan membuat kaki kita tegak berdiri di dalam surganya Allah Ta'ala, diharamkan kita dari siksa api neraka, salah satunya langkah kaki kita yang cinta dengan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu kami, tadi kami ada acara muzakarah, jadi tak sempat untuk mengambil kitab Arba'in dengan syarahnya itu. Jadi pada kesempatan nan mulia ini, izinkan kami mengajak ayah bunda, yaitu belajar dari beberapa catatan yang kami ambil dari sebuah buku. Judul buku itu Atharul Ma'asi wa Adraruha. Buku itu ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa nama judul bukunya tadi, Bu? Itu nan lupa kami Ustaz ni. Selabia ndak takana. Cie lupa, cie ndak takana. Sama poduai. Atharul Ma'asi wa Adraruha. Karena bukan bahasa kita, makanya agak payah kita menyebutnya. Ini sebagai ganti dari kita belajar dari kitab Arba'in Nawawi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi buku itu tidak tebal, tipis cuman bukunya. Buku itu bercerita tentang akibat-akibat yang didapat oleh seorang hamba ketika dia berbuat maksiat dalam hidupnya. Apa poin-poin buku itu, Bu? Intinya apa tadi? Akibat-akibat yang didapat oleh seorang hamba ketika dia bermaksiat dalam hidupnya. Maka dalam buku itu kalau tak salah lebih dari 7 hal yang akan terjadi, yang akan didapat oleh seorang hamba ketika dia bermaksiat. Mana yang 7 itu ayah bunda? Dia akan lebih tadi ya. 1,
maksiat dapat menghambat rezeki. Yang kedua, maksiat dapat mengundang datangnya azab. Yang ketiga, maksiat dapat menghambat ilmu. Yang keempat, maksiat dapat menghambat terkabulnya doa seorang hamba. Yang kelima, maksiat dapat mengundang laknat. Yang keenam, maksiat, satu pintu maksiat itu cukup untuk membuka pintu-pintu maksiat yang lainnya. Yang ketujuh, maksiat dapat mematikan atau menggelapkan hati. Yang kedelapan, orang yang berbuat maksiat menyebabkan dia akan hina, tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kesembilan yang kami ingat, satu orang yang suka berbuat maksiat itu akan membuat dia suka untuk menunda-nunda taubat. Jadi lebih dari 7 ayah bunda yang kami ingat, cuman 9 itu. Satu apa tadi Bu? Menghambat rezeki. Dua apa tadi? Cie entakana. Cie nandak takana selabia lupa. Cie nandak takana selabianya lupa. Satu, maksiat dapat menghambat rezeki. Dua, maksiat dapat mengundang azab. Tiga, maksiat dapat menghambat ilmu. Empat, maksiat dapat membuka pintu-pintu maksiat yang lainnya. 5, maksiat dapat menyebabkan terhambatnya untuk dikabulkan doa seorang hamba. Yang keenam, maksiat dapat saya pula lupa jadinya tadi. Maksiat dapat menyebabkan seseorang hina baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, maksiat, perbuatan orang yang berbuat maksiat maka akan membuat dia akan menunda-nunda taubatnya. Itu yang kami ingat. Tadi awalnya ingat 9. Sebut yang kedua ingat 7. Saya tak mau ulang lagi Bu. Nanti kalau diulang lagi nanti 3 pula yang tinggal lagi. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Oh, dia bisa jadi budak-budak setan, mematikan hati, kemudian juga menunda-nunda tobat. Kita coba jelaskan apa yang bisa kita jelaskan ayah bunda. Di antara poinnya tadi, orang yang berbuat maksiat dapat menghambat datangnya rizki. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengharamkan rezeki kepada seorang hamba karena maksiat yang dilakukannya. Allah akan mengharamkan rezeki kepada seorang hamba karena maksiat yang dilakukannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Barangkali akan timbul tanda tanya, oh Ustaz, si anu tu suka berbuat maksiat, sering dia apa contohnya, sholat tidak, mengaji tidak, majlis ilmu tidak, pulang tengah malam dalam keadaan teler, main perempuan, suka berjudi, dia suka berzina, banyak maksiatnya, orang tuanya tak dimuliakannya, bahkan kemudian suka melawan kepadanya, maksiatnya banyak, tapi rezekinya lancar-lancar saja, studinya sukses semua, anaknya hebat-hebat semua, usahanya semakin hari semakin lancar, perdagangannya semakin hari semakin menguntungkan, jabatannya naik terus, rumah tangganya nampaknya akur-akur saja, anaknya sekolahnya tak ada yang di dalam negeri, di luar negeri semuanya. Katanya tadi maksiat akan menghambat datangnya rezeki. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kemudian nanti kita mendapati hal-hal seperti ini dalam hidup kita,
kita dapati orang berbuat maksiat tapi rezekinya lancar-lancar saja, maka kata Nabi, tidak perlu iri, kata Nabi, jangan iri. Sehingga Nabi katakan, la taghbitu fajiran bi ni'matin fa innaka la tadri ma huwa laqin ba'da mautihi. Jangan kalian iri, tidak perlu kalian dengki melihat orang yang berbuat maksiat tapi rezekinya banyak. Kenapa? Fa innaka la tadri ma huwa laqin ba'da mautihi. Karena engkau takkan pernah tahu bagaimana pedihnya azab yang akan dia rasa nanti kalau dia sudah meninggal dunia, kalau dia sudah mati. Jangan iri melihat orang yang berbuat maksiat tapi mendapatkan banyak nikmat, karena nanti kalian takkan pernah sanggup untuk merasakan bagaimana pedihnya azab yang dia rasa kalau dia sudah mati. Makanya dipertegas oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis lain juga mengatakan, idza ra'aitallaha azza wa jalla yu'tid dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat seorang hamba Allah bukakan kepadanya segala kenikmatan dunia padahal dia itu ahli maksiat, ketahuilah, kata Nabi, innama huwa istidraj, sesungguhnya saat itu dia sedang mendapatkan istidraj. Istidraj itu apa? Allah tangguhkan azab kepadanya. Kalau tak di dunia dia mendapatkan azab, setidaknya nanti di akhirat. Mustafa Kemal Atatürk itu mendapatkan istidraj, ayah bunda. Siapa lagi? Fir'aun itu mendapatkan istidraj. Qarun juga mendapatkan istidraj. Mustafa Kemal Atatürk dalam buku bahasa, dia sudah ada bahasa Indonesianya, terjemahannya 100 kematian orang-orang yang zalim. Kalau tak salah seperti itu terjemahannya, ayah bunda. Salah satunya disebutkan di situ yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal saking zalimnya, ayah bunda, dengan kekuasaannya apa yang dia buat, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani kan dia ganti dengan, kalau tak salah kan republik. Maka apa yang terjadi, ayah bunda yang dirahmati Allah, dirubah negeri yang berlandaskan syariat Islam, dirubah menjadi negeri yang sekuler. Azan tidak diperbolehkan, kalaupun azan diperbolehkan tapi dengan bahasa Turki, bahasa Arab dihapus dan lain sebagainya. Kejamnya luar biasa. Banyak ulama-ulama yang ditangkap kemudian dihinakan. Tak boleh lagi memakai jilbab, tak boleh lagi menutup aurat, tak boleh lagi pakai jilbab panjang. Intinya nilai-nilai syariat kemudian berusaha untuk ditutupinya, untuk dihilangkannya. Pada akhirnya, ayah bunda yang dirahmati Allah, beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia itu kan dia mendapatkan sakit yang amat sangat luar biasa. Di antara sakitnya itu panas tubuhnya, kemudian dia gatal, kemudian mengeluarkan bau yang busuk. Ketika dia meninggal dunia, ayah bunda yang dirahmati Allah, jangankan laut, tanah pun tak mau nerima jasadnya. Istidraj. Dia bahagia awal-awalnya, tapi kemudian dia disiksa. Di dunia saja dia sudah tersiksa, apalagi nanti di akhirat. Jadi tidak perlu kita iri melihat orang yang suka berbuat maksiat tapi mendapatkan banyak nikmat. Apa sebab? Itu sesungguhnya istidraj. Menderita hidup saya rasanya, Ustaz. Kok menderita pula? Kawan saya pergi ke kampus, ada yang menjemput, ada yang mengantar, Pak Ustaz. Siapa yang menjemput, siapa yang mengantar? Bebeknya lah, Ustaz. Awak tidak ada bebek, Ustaz. Kawan saya setiap malam minggu bisa jalan-jalan, ya kan? Ada yang ngapelin. Sementara saya, Pak Ustaz, tak ada yang ngapelin, Pak Ustaz. Itulah, Pak Ustaz, sedih sekali hidup saya. Sementara kawan saya, Masya Allah, bisa jalan kemana? Bisa jalan kemana-mana, naik motor, Pak Ustaz, so sweet sekali.
kecepatan motornya 20 tapi pegangannya 180 Pak Ustadz katanya. Nah, nampaknya orang itu sekarang bahagia, tapi nanti kalau sudah mati, kan Nabi katakan ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka ketika itu dia mendapatkan istidraj. Maka kita kembalikan ke poin awal tadi, ayah bunda, maksiat dapat menghambat datangnya rezeki. Bagaimana cara Allah menghambat rezeki kepada seorang hamba? 1001 cara. Ayah bunda, tidak bermaksud sombong. Kalau ada unsur sombong, ada ria, karena itu dosa, semoga Allah mau mengampunkan dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pernah suatu ketika, ayah bunda, saya di daerah Rumbai sana, ada satu masjid. Ketika azan zuhur berkumandang, maka saya mampirlah dekat masjid itu. Ketika saya mampir dekat masjid itu, ayah bunda, pas parkir mau matikan mobil, tiba-tiba ada satu orang bapak bawa becak, pakai becak, parkir pula di sebelah saya. Nah, di atas becak itu ada 3 orang, satu bapak yang bawanya, kemudian 2 orang perempuan. Saya prediksi, ini prediksi saja ayah bunda, yang satu istri, satu anak perempuannya, yang istrinya terbaring di dalam beca itu, sakit saya tengok. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ibu itu. Ayah bunda, maka tergeraklah hati saya untuk bersedekah. Saya keluar ambil dompet, saya keluarkan duit 100.000. Nah, kalau ayah bunda mungkin 1 juta agaknya. Jadi karena iman saya lemah, segitu cuman sanggup ketika itu. Ayah bunda, karena di dompet ketika itu kalau tak salah duit cuman 300.000 rupiah. Saya keluarkan duit 100.000, saya mau kasih kepada bapak itu, karena istrinya terbaring di dalam becak itu pak, sakit. Maka ketika saya mau mengasihkan itu duit, orang iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Entah mengapa timbul tanda tanya di dalam hati saya. Bapak ini sholat enggak ya, kata saya. Bapak ini sholat enggak ya, kata saya. Maka saya tahan untuk ngasihkan duit. Saya tengok, ayah bunda, dia turun dari becak. Saya kira dia mau pergi ke tempat wudhu atau masuk ke dalam masjid. Tapi ketika dia turun dari becak, justru dia ngambil rokok dari saku. Ngambil rokok, saya nampak betul bungkus rokoknya Jisamsu. Bagi saya rokok Jisamsu itu rokok-rokok menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Itu kan bagi saya bapak ibu. Dia ngambil rokok, kemudian dia, ini mobil saya, ini becak dia pergi ke balik becaknya, ngerokok dia di situ. Ketika dia ngerokok, maka kemudian firasat saya ketika itu, oh mungkin bapak ini mungkin pengen betul untuk merokok, sehingga tertahan, mungkin dia merokok agak 1 isap 2 isap rokok. Maka orang kan ceritanya sudah komat tadi kan, karena khawatir saya terlalu banyak ketinggalan rakaat, saya masbuk, walhasil saya matikan mobil, keluar dari mobil, langsung pergi ke dalam masjid, sholat saya. Bapak ini kan belum sholat nih ceritanya nih. Keluar dari masjid, saya dapati bapak itu seakan-akan telah sholat. Padahal saya kan masbuk tadi. Padahal dia kan tadi saya tinggalkan masih dalam kondisi merokok. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka ketika itu, ketika saya masuk ke dalam masjid, ke dalam mobil, setelah selesai sholat, hati saya berkata-kata, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya. Kenapa hati saya mulai bertanya-tanya, ayah bunda? Ini karena orang ini berbuat maksiat. Yang membolak-balikkan hati kita siapa coba? Allah kan yang membolak-balikkan. Maka ada doa kita, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Entah mengapa hati saya kemudian ketika itu bertanya-tanya lagi, berkata-kata lagi, sedekah enggak ya, sedekah enggak ya. Tapi berat saya untuk bersedekah, ayah bunda. Enggak usahlah bersedekah, nanti diberikannya pula rokok. Bukannya diberikan buat obat istrinya, tapi nanti diberikannya pula rokok. Hati saya berkata-kata, mungkin sekali lagi ayah bunda, karena lemahnya iman saya. Enggak usahlah aja lah bersedekah.
Tapi kemudian hati kecil saya menimpali lagi. Ya, tadi sudah berniat bersedekah. Kalau sudah berniat bersedekah, ya sedekah saja. Tapi ayah bunda, saya coba yakinkan hati saya untuk bersedekah. Ya udahlah, sedekah sajalah. Tak usah dipandang siapa orang yang kita berikan sedekah tersebut. Tapi ketika itu ayah bunda, tak mampu saya memberikan duit 100 ribu. Tadi kan 100 ribu tadi kan Pak ya. Saya coba cari duit paling kecil. Kalau bisa hendaknya 500 perak. Saya cari duit 500 perak. Tidak ada duit 500 perak. Yang ada kebetulan ketika itu cuma duit 10 ribu. Walhasil berapa saya bersedekah jadinya? Tak sampai 100 ribu, tapi cuman 10 ribu. Lalu kemudian saya ingat dengan hadis yang kita bacakan di awal tadi. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Allah akan mengharamkan rezeki kepada orang yang berbuat maksiat dalam hidupnya. Ayah bunda, tak sholat itu maksiat tak? Maksiat tak? Maksiat kan? Sering saya sampaikan, dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada berzina. Dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada mencuri. Dosa meninggalkan sholat puncak dari dosa besar, levelnya di bawah syirik. Kalau tak salah itu yang dijelaskan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Sering saya sampaikan, orang meninggalkan sholat dapat menyebabkan dia jatuh ke dalam lembah kekafiran kan. Orang kalau sudah kafir, dua resiko yang akan dia rasakan, satu duniawi, dua ukhrawi. Sering, maka kemarin ada yang kita pertanyakan, mana resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan sholat? Karena ada 7 kemarin. Resiko ukhrawi bagi orang yang meninggalkan sholat ketika dia jatuh ke dalam jurang kekafiran, bukannya 7 tapi cuma 1. Resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan sholat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran, 1 apa kemarin? Tak boleh menjadi wali. Tak sah menikah dengan wanita muslimah. Tak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. 4, tak halal sembelihannya. 5, tak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 6, dia tak boleh mewariskan. 7, tak berhak menerima warisan. Resiko ukhrawinya akan Allah masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Surat Mudaththir 42-43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wahai hambaku, kata Allah, kenapa kalian kok bisa berada di tempat yang hina ini? Kenapa kalian kok bisa masuk dalam neraka Saqarku ini? Orang-orang yang ada dalam neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak salat. Maka dia tak sholat itu maksiat. Coba kalau dia sholat, dapat berapa dia tadi Bu? Dapat 100 ribu kan? Tapi karena dia tak sholat, dia mendapatkan cuma 10 ribu. Itu yang kemudian saya pahami di antara cara Allah menghambatkan rezeki kepada seorang hamba. Ayah bunda, Allah itu kan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu kan zat yang maha memberi rezeki. Sama kayak ini ya bunda. Nih, ini kan air nih. Taruh ini botol. Ini ada teko. Ayah bunda, Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Rezeki itu sudah Allah turunkan kepada kita. Anggap ini teko yang penuh dengan air. Mau saya masukkan ke dalam ini gelas. Ketika saya mau memasukkan air ke dalam gelas, tiba-tiba ada yang menutupi. Nah, ditutup dia. Bisa air masuk ke dalam botol nih? Tidak bisa kan? Apa dianya? Itulah yang maksiat tadi. Karena maksiat maka kemudian rezeki kita terhambat. Dalam kasus tadi ayah bunda, karena dia tak sholat, dia tak mendapatkan 100 ribu. Berapa dia dapatkan? 10 ribu. Itu pun hati bertanya-tanya, betul tak? Hati saya berkata-kata. Bahkan pulang dari situ ayah bunda sampai hari ini hati saya berkata-kata, dia itu diberikan sama istrinya atau dibeli pakai rokok dak ya, kata saya. Berkata-kata jadinya ayah bunda. Maka karena maksiat rezekinya terhambat.
Ini contoh kasus bagaimana rezeki itu terhambat. Kalaupun kita berikan tadi, tapi dalam keadaan hati tak enak, hati berkata-kata. Kemudian yang saya pahami ayah bunda, barangkali ketika orang tadi berbuat maksiat, rezekinya tetap banyak, memang Allah berikan kepada dia, tapi dalam bentuk tidak diredoi. Bentuknya bagaimana? Dalam bentuk dimurkai. Contoh Bapak Ibu, kita kadang-kadang sampai di lampu merah, ya kan, bawa mobil, tiba-tiba kan ada orang ngamen tuh, orang ngamen. Kemudian awalnya kita kan sudah stop, maaf, intinya isyarat kita tak mau bersedekah, kan itu intinya. Lalu kemudian karena lama betul dia berdiri di tempat kita, panjang nyanyinya di situ, tak pindah-pindah dia di situ, keluar tak duit kita? Ujung-ujungnya keluar juga. Keluar dalam bentuk diredoi atau dalam keadaan hati tak enak? Kita memberikannya dalam kondisi terpaksa, kan, tidak ikhlas lagi. Maka dari pemahaman saya ayah bunda, orang yang berbuat maksiat tapi dia tetap mendapatkan rezeki, memang Allah berikan kepada dia rezeki, tapi dalam bentuk yang tidak diredoi. Jadi pertanyaannya ayah bunda, kita mau dapat rezeki itu diredoi atau dimurkai? Kan tentu kita inginnya rezeki kita rezeki yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya bunda, maksiat dapat menghambat rezeki. Yang kedua, maksiat dapat mengundang datangnya azab. Ayah bunda boleh dilihat dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه. Maka setiap orang yang berbuat maksiat akan kami azab karena maksiatnya itu. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami azab dengan cara ditimpakan dengan hujan yang amat sangat lebat dan juga diiringi dengan batu. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami azab dengan dikirimkan suara yang amat sangat keras, petir menggelegar, par, lebih kurang kayak gitulah bunyinya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Kami tak nak mengazab mereka kata Allah. Walakin akan tetapi kanu adalah mereka anfusahum yazlimun, adalah mereka diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Maka poin intinya ayah bunda, fakullan akhadna bidzambih. Setiap orang yang berbuat maksiat akan kami azab lantaran dosa dan maksiat yang mereka buat. Ayah bunda, umat Nabi Lut dibinasakan oleh Allah kenapa? Maksiat kan? Apa maksiatnya? Ya'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Laki-laki maunya dengan laki-laki, wanita maunya dengan wanita. Umat Nabi Syuaib dibinasakan oleh Allah karena apa ayah bunda? Di antara dosa umat Nabi Syuaib yang terkenal itu adalah mengurangi takaran dan timbangan.
Fir'aun kenapa dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Maksiat juga. Apa maksiatnya? Bayi-bayi yang tak bernoda, bayi-bayi suci, kemudian dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Kemudian orang-orang yang menyampaikan risalah kebenaran tak segan-segan dia untuk menentangnya, mengusirnya, bahkan juga membunuhnya. Dia berbuat kerusakan dan dia berlaku sombong. Saking sombongnya Fir'aun, maka kemudian dijelaskan dalam surat An-Nazi'at kalau tak salah ayat yang ke-23, sampai-sampai Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi itu adalah aku. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu, al-a'la, yang paling tinggi. Maksiat. Qarun kenapa dibenamkan ke dalam bumi? Kenapa? Maksiat. Apa maksiatnya? Punya harta yang banyak tapi kemudian pelit, sombong, berbuat semena-mena. Ayah bunda, umat Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena berbuat maksiat. Fir'aun dibinasakan oleh Allah berbuat maksiat. Qarun dibinasakan oleh Allah berbuat maksiat. Umat Nabi Syuaib, umat-umat terdahulu dibinasakan tak lain dan tak bukan karena maksiat. Ayah bunda, dosa umat Nabi Lut ada tak hari ini? Dosa umat Nabi Lut ada tak hari ini? Ada? Ada hari ini lelaki yang mendatangi lelaki yang disebut dengan apa tadi? LGBT, homo, lesbi. Ada? Ada. Dosa yang dulu dilakukan oleh umat Nabi Syuaib hari ini ada? Ada. Suka mengurangi takaran dan timbangan, berlaku curang. Dosa Fir'aun ada hari ini? Perbuatan Fir'aun ada? Ada. Perbuatan Qarun ada? Ada. Wajar kalau kemudian musibah demi musibah, malapetaka, bencana di negeri kita datang silih berganti. Makanya ayah bunda, satu konsep yang dijelaskan bahwasanya ulama mengatakan zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia masih akan itu-itu saja. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia akan itu-itu saja. Umat Nabi Lut mendatangi sesama jenis. Hari ini ada tadi kan? Ada, komunitasnya besar. Yang mengurangi takaran dan timbangan, berlaku curang ada hari ini? Banyak perbuatan curang. Di mana-mana orang bisa berlaku curang. Di kantor bisa berlaku curang? Bisa. Di sekolah bisa berlaku curang? Bisa. Di mana lagi? Di kampus orang bisa berlaku curang? Bisa. Di pasar? Bisa. Di masjid? Oh, bisa juga di masjid ternyata. Di pasar bisa? Bisa. Mengurangi takaran dan timbangan. Makanya saya dulu ayah bunda ketika suka beli pakai gas yang 3 kg tuh, kadang-kadang pas beli gas itu kadang-kadang tak sampai ke ujung. Kadang-kadang ampernya kurang 1, kurang 2, bahkan pernah saya dapati posisinya di tengah-tengah. Mengurangi takaran dan timbangan curang. Giliran membeli minta dilebihkan, giliran menjual dia kurangkan. Makanya ada satu surat, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi para pelaku curang, kalau membeli minta dilebihkan, kalau menjual mereka kurang-kurangkan. Mana contohnya? Membeli minta dilebihkan. Sekarang musim duku, musim rambutan. Nampak orang jual duku di pinggir jalan. Beli duku agak sekilo pak. Yalah pak katanya. Diambilkan duku sekilo. Coba ya pak ya kata dia. Mencobanya begini. Masa mencoba begini? Orang kalau mentes tuh 1 lah, 2 lah. Ini tidak begini. Sudahlah ngetesnya di segini. Kemudian tambahlah sikit lagi pak kata dia. Ditambah pula sama orang.
sama yang tukang jual. Makanya kemudian ayah bunda banyak juga penjual-penjual tuh karena nampaknya orang minta tambah nih nampaknya katanya kan, makanya kemudian takarannya dikurangkannya. Sehingga saya mendapati ayah bunda memang luar biasa. Bapak ibu tahu ndak cupak? Cupak ini bahasa Inggris. Cupaks kalau bahasa gantang apa namanya itu Pak? Hah? Oh tekong, oh itu bahasa Prancis nampaknya itu ya. Tekong. Tekong tuh kan beli kacang, saya sering perhatikan. Beli kacang, tekongnya kan segini Pak. Taruhlah tinggi Pak. Kemudian gayanya itu gaya untuk apa namanya Pak? Seakan-akan memberikan hadiah. Oh, kata dia kan. Saya perhatikan ternyata di sini tengah-tengahnya. Nggak di bawah sini. Wajarlah kawan begini ternyata. Secerdik-cerdiknya pembeli, penjual ternyata cerdik juga. Tengok nanti Pak. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Tapi mungkin ini pula stylenya pun saya tak tahu pula ayah bunda. Kita bisa berlaku curang kan di situ? Bisa. Giliran membeli minta dilebihkan. Ibu pergi ke pasar, Pak beli cabai sekilo. Belinya sekilo tapi minta tambahnya bisa jadi 2 on. Akhirnya 1,2 on jadinya 1 kilo, 2 jadinya kan. Itu kalau membeli. Kalau menjual dikurang-kurangkannya. Curang itu di pasar. Di kantor orang bisa berlaku curang? Bisa. Bagaimana orang berlaku curang di kantor? Giliran gaji duduknya nomor 1. Giliran bekerja paling belakang. Makanya ada istilah ayah bunda, kalau ka bakarajo balabia pangkuanyo, tapi kalau ka makan tak cukup piringnya. Kalau mau bekerja banyak sisa cangkulnya, banyak sisa peralatannya, tapi kalau untuk makan tak cukup piringnya. Curang. Di masjid orang bisa berlaku curang. Ini pengurus tersinggung pula nanti. Amplop ustadz pun disunat sama kawan. Terjadi Pak. Tapi tak di sini. Jangan pengurus sini awak di sini dia sama ustadz nampaknya enggak. Ada masjid seperti itu. Tak sekali 2 kali kita dapati hal-hal seperti itu. Maka ya bunda, dosa-dosa umat dahulu juga ada hari ini. Fir'aun dengan kekuasaannya dia berbuat semena-mena. Orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama dimusuhinya. Bahkan dia tak takut-takut dan tak segan-segan untuk membunuhnya. Jangankan orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan dirinya, bayi-bayi suci yang tak bernoda pun dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan fakullan walikulli wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi pasti akan ada yang memusuhinya. Siapa yang akan memusuhi para nabi? Syayatin. Kira-kira apa artinya nih Pak? Syayatin jamak dari kata-kata syaitan. Kalau syayatin, syaitan satu setan. Kalau syayatin, setan-setan. Setan-setan yang mana? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia, juga setan-setan dari kalangan jin. Yang akan memusuhi para nabi itu setan-setan manusia, setan-setan dari kalangan jin. Makanya ayah bunda, yang memusuhi Nabi Ibrahim siapa? Siapa syayatinal insinya di masa itu? Raja Namrud. Setan-setan dari kalangan manusia yang memusuhi Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ayah bunda, sekarang Nabi tak ada lagi, ya kan? Nabi tak ada. Yang ada siapa? Pewarisnya. Siapa pewaris para nabi? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ada tak yang memusuhi ulama hari ini? Banyak Pak. Banyak.
Bahkan yang menyedihkannya ayah bunda, ada umat Islam sendiri yang memusuhi ulama. Ada umat Islam sendiri yang anti dengan nilai-nilai agama. Ada tak Pak? Umat Islam tapi anti dengan nilai-nilai agama. Umat Islam tapi sensitif mendengarkan bahasa-bahasa syariat, hukum-hukum Islam. Kan lucu rasanya Pak. Terjadi. Jadi munafik di zaman Nabi itu tetap ada hari ini. Orangnya berbeda tapi perbuatannya itu juga. Banyak munafik yang timbul dalam tubuh kita umat Islam. Makanya tadi kita sebutkan zaman berubah, musim berganti, tapi perangai manusia masih itu saja. Jadi Fir'aun dulu ayah bunda, sampai hari kiamat Fir'aun itu akan tetap ada, cuman bentuk Fir'aunnya berbeda-beda. Ayah bunda, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Siapa lagi? Penulis kitab tafsir fi zilalil Quran Sayyid Qutb, matinya di mana? Matinya di tiang gantungan. Oh, tidak kenal kami dengan itu semua Ustadz. Tapi saya yakin ayah bunda pasti kenal dengan sosok yang bernama Buya Hamka. Kenal? Tengok nanti tafsir surat Al-Insyirah ayah bunda, ketika sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa komentar Buya Hamka? Penulis tafsir ini sendiri memahami betul makna fa inna ma'al usri yusra ketika ditahan selama 2 tahun 4 bulan dengan secara kezaliman dan dengan secara kesewenang-wenangan. Kalaulah diperturutkan perampasan kemerdekaanku itu, maulah rasanya diri ini gila. Saking menderitanya Buya Hamka. Dituduh Buya Hamka berkhianat, dan Buya Hamka ditahan itu ayah bunda tanpa melalui proses pengadilan. Itu yang saya dapat kalau tak salah di Republika. Di zaman boleh berubah, musim boleh berganti, perangai umat manusia akan itu saja. Akibat berbuat maksiat ayah bunda, apa yang terjadi? Maksiat demi maksiat. Dosa umat Nabi Lut ada hari ini, dosa umat Nabi Syuaib ada hari ini, dosa Fir'aun ada hari ini, dosa siapa lagi? Dosa Qarun ada hari ini. Wajar kalau kemudian bencana, musibah, malapetaka datang di negeri kita, datang silih berganti. Ayah bunda, karena memang waktu sudah masuk, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Baru 2 poin yang dapat kita jelaskan akibat yang akan terjadi kalau seorang hamba berbuat maksiat. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat sejauh-jauhnya, sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dengan barat, antara utara dengan selatan, bak langit dengan bumi. Ketika jauhnya kita dari perbuatan maksiat, sehingga rezeki kita tak terhambat lagi, sehingga kemudian bencana, musibah kemudian cepat terangkat dari negeri kita ini, dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Insyaallah yang tersisa kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.